Oke, selamat datang di pembelajaran kursus SAP Overview dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video ini saya akan memberitahukan materi overview apa saja yang akan dibahas di sesi ini. Kita lihat dari caption yang ini. Yang pertama, kita mengenal dulu dari SAP. Kemudian nanti masuk ke organizational unit, kemudian kita nanti masuk ke master data ya. Master data yang paling awal yang harus diketahui dan umum dipakai oleh teman-teman konsultan SAP adalah master data material master. Nah, nanti kita akan lihat overview dari material master seperti apa yang ada di SAP. Kita lihat dari pengenalan SAP dulu ya. Kita lihat bahwa apa itu SAP dan sejarahnya. Secara inisial singkatan SAP itu adalah System, Application, and Product in Data Processing ya. Jadi satu sistem di mana sistem itu adalah gabungan dari berbagai macam program ya. Kalau kita lihat misalnya untuk proses di salah satu company, perusahaan pabrik misalnya, maka ada program untuk menangani proses pembelian, ada untuk proses produksi, ada untuk proses penjualan. Nah, integrasi dari semua awal itu dari pembelian hingga ke penjualan dari proses produksi, manufacturing, itu namakan sistem ya. Jadi kumpulan dari program-program yang ada di perusahaan dalam satu kesatuan. Kemudian application, ya application itu sendiri adalah satu sistem ya, aplikasi. Nama dari program, yaitu namanya adalah SAP. And Product in Data Processing, tentu saja ini adalah salah satu sistem yang pengolahan data ya, pengolahan data dalam bisnis proses. Saat ini yang saya tahu di SAP hanya orientasi dalam bisnis ya, dalam bisnis. Jadi sistem itu nanti ada sistem yang memang ke arahnya ke AI, Artificial Intelligence, dan ke bisnis ya. Nah, SAP ini orientasinya saat ini lebih banyak ke bisnis ya, bisnis perusahaan. Oke, kemudian dalam SAP adalah perangkat lunak, yaitu software yang tentu saja multinasional ya. Jadi SAP ini bisa dipakai di semua di dunia ya gitu, berbeda dengan sistem yang kita buat khususnya lebih ke parsial ya, ke lokal gitu. Sementara SAP skupnya udah dunia. Jadi teman-teman yang mempelajari SAP itu dia akan menguasai proses bisnis secara global ya, global proses. Dimana di era digitalisasi saat ini dituntut ada proses yang dipahami oleh semua orang, oleh semua penduduk bumi ya, penduduk dunia gitu ya. Oke, nah SAP salah satunya bisa mengcover seperti itu. Oke, kemudian kita lihat sejarahnya. Nah, ini SAP ini didirikan oleh 5 mantan karyawan IBM ya, yang berkedudukan di Jerman. Mereka membuat satu sistem perangkat lunak. Tentu saja di awalnya adalah untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek operasional dan bisnis ya. Mungkin dalam skop pembuatannya itu dibuat dalam skop yang kecil dulu, kemudian berkembang dari tahun 72 ya, berarti dari tahun 72 mereka sudah mengembangkan sistem. Sementara kita tahu di Indonesia sendiri itu program yang komputerisasi yang masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 80-an ya, 80-an.
Jadi belum ada di Indonesia tahun 72 itu ya yang menggunakan komputerisasi, saat itu masih asing. Kemudian tahun 73 dikembangkan eh, SAP rilis rilis 1 ya, disebut sistem R1 ya, rilis 1 maksudnya. Tahun 80 dan tahun 92 rilis kembali ya sistem R3 ya, di tahun 80 sistem R2, di tahun 92 dirilis kembali versi rilis ketiga, dan tahun 2000 SAP mengembangkan memperkenalkan sistem ERP ya. ERP itu Enterprise Resource Planning, dia lebih lebih sistem yang memang lebih diplanningkan, yang bisa membuat planning dari tidak ada menjadi ada ya sistemnya. Dan itu berbasisnya adalah cloud. Cloud itu jadi sistem yang memang dikembangkan. Jadi kalau secara server, secara sistem ini tentunya orang basis ya, orang basis di SAP. Dia kalau kalau kita tahu server itu biasanya ada di lokal ya, ada di prem apa di tempat perusahaan itu sendiri ya, on premise ya, on premise kayak gitu. Kemudian nanti di SAP sendiri di tahun 2000 dia sudah mengembangkan versinya yang versi cloud, yang ada di server yang terorganize di database center yang tentu saja maintenance-nya dan kapasitasnya yang besar. Kemudian tahun 2015 ya, selain cloud juga dia mengembangkan S/4HANA. Nah, ini yang sekarang lagi boomingnya, SAP versi SAP HANA. Jadi yang dimana R3 itu dia lebih sedikit dalam SAP HANA, dia berkembang lebih banyak fitur-fitur yang ada, dan lebih dikembangkan lagi juga disesuaikan dengan perkembangan dari bisnis internasionalnya SAP. Itu secara histori kita lihat lagi. Kemudian mengapa SAP itu penting ya. Sementara SAP memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis karena memang dia salah satu RRP yang menyediakan solusi software yang membantu perusahaan mengelola ya, dan berbagai aspek operasional dan bisnis. Nanti kita lihat ada berbagai contoh bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh SAP, dan tentunya selain integrasi juga dia bersifat skupnya lebih global. Integrasi proses bisnis ya, pentingnya di sistem yang era digitalisasi adalah tentunya sistemnya harus integrasi ya. Artinya saat pembelian barang misalnya, kemudian pada saat penjualan semuanya terintegrated dari awal sampai akhir. Jadi harus traceable gitu ya, harus terlacak pada kondisi saat pembelian, saat proses, dan saat penjualan. Tuh. Kemudian efisiensi operasional ya, dengan menggunakan SAP tentu saja dapat mengoptimalkan berbagai tugas dan proses bisnis. Tidak terjadinya redundansi data ya, tidak terjadinya duplikasi data. Karena satu data master bisa dipergunakan dari hulu sampai ke hilir. Kemudian efek lainnya juga adalah pengambilan keputusan ya, menyebabkan pengambilan keputusan yang sangat cepat, real time saat itu juga. Saat ada kejadian dapat dimonitor, dapat diputuskan. Misalnya dalam pembelian material ya, dalam pematerial di planning, misalnya dalam planning itu kita merencanakan budget 1 tahun, kemudian bisa di breakdown dalam budget misalnya bulanan. Nah, di dalam bulanan tersebut kita bisa memprediksi akan memproduksi finish produk apa saja, kemudian pembeliannya juga akan kita prediksi seberapa banyak dan terdiri dari apa saja, kemudian
termasuk juga vendor, harganya semua itu kita bisa prediksi sebelum kita melakukan proses produksi misalnya ya, dalam proses produksi. Sehingga hal itu menjadikan efisiensi dalam pengambilan keputusan dari tingkat manajemen ke tingkat direktur direksi untuk memutuskan kondisi di lapangan yang terjadi. Kemudian tentu saja ini pemberdayaan dari sumber daya manusia ya. Ada HR, jadi semuanya terlibat. Ada SAP HR, ada SAP yang memang untuk diperuntukkan untuk menangani employee-employee yang terlibat dalam proses SAP ya. Itu kita akan hitung nanti yang berdampak kepada payroll-nya dia ya, penggajiannya dia dari yang terlibat di proses produksi. Kemudian optimasi rantai pasokan ya, dari modul tadi yang saya sudah sebut, proses supply chain dari awal pembelian. Tentu saja kita bisa menilai dari vendor-vendor yang telah kita lakukan, grade-grade yang baik, vendor yang baik. Kita bisa lihat dari kedatangan barang, kita bisa lihat dari barang-barang yang datang itu memenuhi kriteria atau spesifikasi dari perusahaan. Apakah banyak bermasalah, itu akan menentukan juga nanti rantai pasokan yang lebih optimal, yang mengontrolnya semuanya dilakukan dengan sistem. Yang terakhir adalah manajemen keuangan dan akuntansi. Tentu saja ini adalah ujung dari semua proses ya. Dari proses pembelian, produksi, penjualan, inventory, semuanya akan berujung pada proses financial report ya, pada accounting, dan itu semua sudah dipasangkan. Artinya pada saat pembelian itu sudah ditempelkan ke accounting, akun-akun yang terlibat dalam saat pembelian. Pada saat produksi juga gitu, semua di awal akan terlibat, tidak akan ditempelkan akun-akun yang menyangkut kepada accounting, sehingga accounting hanya melakukan proses posting, summary, dan semuanya didapatkan nilai-nilai keuangan, baik itu pada saat keuangan yang bersifat profit ataupun biaya gitu ya. Oke, saya kira itu tentang SAP. Kita coba masuk lebih dalam lagi mengenai organizational unit ya. Kita lihat organisasi, bagaimana kita tahu ada organisasi dalam perusahaan, begitu pula ada organisasi dalam sistem SAP. Yang pertama, sebelum masuk di organisasi sebentar ini. Nah, di organisasi kita mengenal ada yang disebut organisasi SAP. Yang paling atas adalah disebut sebagai klien. Ya. Dan klien ini adalah ibaratnya perusahaan yang melakukan proses pembelian pembelian sertifikasi SAP gitu. Dari klien turun ke bawah adalah company code. Baru dari klien itu akan dibuatkan company code. Company code di sini perannya adalah untuk membuat akun-akun yang terlibat di dalam company ya. Kalau kita bahasakan itu, company code itu adalah setting untuk membuat pada saat kita mau proses bisnis, membuat satu sistem rantai bisnis, tentu saja kita harus menyiapkan akun-akun yang terlibat ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk pembelian harus siapkan akunnya apa ya, untuk proses produksi dan seterusnya. Nah, kemudian company code-nya apa? Kemudian nanti yang akan masuk company code mana aja, pembagiannya seperti itu. Nah, itu dibuatkan di company code. Kemudian berikutnya adalah plan. Ya. Bagian dari company code tentu saja ada plan. Plan ini ibaratkan sebuah pabrik ya, pabrik gedung, pabrik produksi misalnya gitu ya. Plan ataupun bisa juga HO atau kantor pusat, kita sebutkan sebagai plan ya, karena tujuannya kita ingin mengcapture ya berapa kegiatan bisnis yang terjadi, kembali lagi kepada cost dan profit dari masing-masing plan ya.
Kemudian yang terakhir adalah storage location. Storage location adalah posisi paling organisasi yang di sini yang paling bawah ya, yang paling kecil ya, yang paling kecil. Ini diibaratkan seperti kayak gudang-gudang kecil ya. Kalau tadi gudang besarnya plan, nah bawahnya itu ada lagi gudang-gudang kecil, misalnya gudang karantina atau gudang pembelian atau gudang reservasi dan seterusnya. Itu bisa kita olah menjadi pembagian seperti itu. Kemudian kita lihat organisasi berikutnya, kita masuk ke sistem. Kalau tadi organisasi unitnya, sementara dari sini kita akan lihat adalah modul ya, modul dari SAP. Organisasi dari SAP sendiri itu ada dibagi dalam modul-modul ya. Misalnya kalau di sini kita ada untuk logistik itu ada PP, MM, SD, QM, PM, dan HR gitu ya. Kemudian nanti ada modul accounting di samping kanannya yang berwarna merah, itu ada modul accounting, ini PP, CO ya. Kemudian modul yang lainnya yang terus berkembang ada kotak-kotak kosong yang nanti dibuatkan sebagai rangkaian bisnis dari SAP. Misalnya yang saya tahu ini adalah ada modul tentang plantation ya. Ini sudah masuk ke SAP. SAP terorganisir dalam beberapa modul ya. Modul-modul itu kumpulan dari proses dan transaksi. Modul-modul ini berinteraksi secara kesinambungan. Oke. Kemudian berikutnya adalah plan in organization struktur ya. Kalau tadi ini gambaran juga dari tadi gambar tadi organisasi SAP. Kalau ini kita lihat lebih dalam lagi, struktur kedalamannya lagi, ini ada yang di SAP, kita lihat di ini sama juga, ini company code ya. Kemudian ini ada plan dan sort location. Ini adalah pembagiannya MRP area, sebutannya istilahnya ya. Kemudian ini di functionnya ada master data, production order, ini adalah bagian-bagian dari yang ada di plan. Ini sudah masuk ke SAP-nya sendiri ya. Jadi PP function generally refer to organization plan. Jadi di salah satu ini saya gambarkan contoh adalah PP ya, planning and production, di mana organisasinya lebih masuk lagi ke SAP. Dia menceritakan ada PP master data, di mana manajemen ERP capacity planning, dan nanti kalau teman-teman yang ikut di pelatihan SAP PP ini kita akan pelajari semua ya, master data, SPP-nya, transaksi, dan report. Kemudian ini juga secara kita lihat definisikan ya, plan itu apa? Ada sebuah organisasi unit yang ada di dalam company ya. Kemudian plan di mana nilai good dan service. Alhamdulillah. Oke, saya kira kita break dulu sebentar. Oke, jadi secara definisi tadi plan ya adalah sebuah organisasi unit di dalam sebuah company. Kemudian plan itu sendiri lebih bisa dimengerti tentang produce ya. Bagaimana dia menghasilkan, nah itu kita setting di dalam plan. Bagaimana kita store ya, membeli suatu material kita taruh di plan. Bagaimana dengan konsum menggunakan, atau bagaimana dengan distribute ya, mengirimkan material itu kita simpan di dalam plan ya, plan-plan seperti itu. Contoh plan misalnya factories ya, atau central warehouse, sales office, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, itu dia kita lihat master data ya. Master data ini contoh, ini master data yang ada di salah satu modul SAP PP, di mana dia ada beberapa penunjang pendukung master data SAP PP. Yang pertama adalah material ya, teman-teman bisa lihat di sini material. Kemudian ada bill of material, ada box center, ada routing, production version, karakteristik dan kelas, kemudian batch management system. Nah, itu integrasi semua itu ada ya di dalam master data PP. Dari master data
material master, kita menyebutnya master data, material master ini di dalam sini itu nanti akan dipergunakan sampai ke accounting gitu. Semuanya akan integrasi di setting di awal dan nanti akan difungsikan untuk semua sampai ke financial report. Oke, saya kira itu dulu pendahuluan overview dari SAP overview. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan, mungkin gitu, kalau bisa di sesi berikutnya, atau kita break dulu untuk tanya jawab agar teman-teman bisa memahami overview dari SAP ini. Terima kasih. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.